Bassnya kita nggak minta terlalu gede, treble juga masih keluar. Kalau kita gedein, besar, gorek. Oke, welcome back to Petrolnot. Ini di minggu selanjutnya, 2 minggu selanjutnya ya? 2 minggu selanjutnya karena kemarin sibuk. Ini kita mau lanjut lagi. Nih. Tadi sudah sedikit eksperimen. Tuh Sugati masih kayak begitu bentukannya. Tuh. Nah ini tadi pagi sebetulnya sebelum si Mas Kresna datang, itu kita sudah pasang beberapa instalasi. Jadi saya sudah ukur-ukur dan kita bikin sesuatu yang cukup lumayan menurut saya bisa dicoba. Nah gini guys, ini tak potong dulu wis, nanti biar tak pasang lagi. Nah jadi rencananya nanti Twitter ini akan masuk di sini. Lah, Twitternya tuh nempel di sini. Berarti dari Twitter ini jalurnya dia masuk ke crossover. Nah, crossovernya itu ada di sini, guys. Nah, nih. Ini crossovernya. Jadi crossover udah dipasang, ini kabel ke input yang kemarin diselobok kayak itu. Nah, pakai kabel itu. Terus ini dari speaker ke woofer. Jadi ini di bawah kalau seumpama apa namanya? Two way itu kan dia ada woofer, ada tweeter. Kalau yang three way ada mid range-nya juga. Nah ini woofernya di sini sudah plus minus. Ingat yang hitam kita pakai buat ground ya. Ini sih sebetulnya bebas teman-teman mau pakai yang abu-abu yang jadi ground bebas. Yang penting diingat-ingat. Kalau saya lebih suka hitamnya dipakai ground. Terus ini tweeter juga sama. Ini plus, ini ground. Udah dipasang semua. Terus ini juga sudah dikasih skun. Udah dipasang. Nah ini cuma tinggal nanti kita taruh di sini yang tidak mengganggu jalur kaca. Kalau sudah kita kabel tis, kalau sudah dirangkai lagi kayak tadi di baut gitu. Nah ini terus untuk sisi yang di mana di power ini di power ini sudah kita pasang. Jadi ini dari kabel yang dari sini nih, kabel yang dari input ini, kabel dari input ini dia secara magic masuk ke sini, twing. Nah ini sudah, ini plusnya di sini, terus minusnya di sini. Dia pakai semua pakai skun Y. Ini supaya lebih aman nih teman-teman. Kalau misal, aduh baking soda ini. Nih supaya lebih aman teman-teman. Ini contoh skunnya. Nah kalau masang audio pakai skun begini. Ini dikerimping ya. Nah ini dipasang masuk ke sini. Jadi dia secure di situ, minim juga terjadi yang namanya short kontak atau konslet. Ini sorry ki, baute apa? Obengnya rada legend cuman ya. Justru obeng legend gini ki sing 10.000 untuk telu. Gitu. Nah, ini sudah, nanti tinggal kita lanjut lagi ke speaker front yang depan. Ini terus speaker rear nanti kita mau pakai untuk subwoofer, nanti mau kita bridge. Ini mau kita bridge. Terus ground nanti kita sambungkan. Cuma kunci 17 saya itu hilang. Tadi juga sempat ada kejadian seperangkat alat gerenda juga hilang. Jadi rodok lumayan, moodnya lagi agak lumayan berantakan, tapi enggak apa-apa. Nanti ini karena kunci saya yang 17 hilang, jadi nggak bisa nancepin ground ke baut seat belt. Itu harusnya lebih aman. Nanti sementara groundnya kita sambungkan ke baut kursi dulu, enggak apa-apa. Yang penting kenceng aja, itu groundnya dapat di situ. Terus nanti ini remote kita sambungkan ke head unit. Nanti kita ngolor kabel baru lagi ini di sini untuk yang di antena. Terus sisanya kita tinggal ngerapiin speaker belakang. Nah, ngerapiin speaker belakang itu kita mau potong dulu.
Ini sudah disiapkan talannya. Ya bingung kameramennya bingung. Nanti kita mau potong si bracket ini, kita potong dua lubang begini. Ini nanti mau kita pakai untuk tambahan perpanjangan ya ke mana? Ke dudukan speakernya itu. Kita bikin yang simpel-simpel aja, berarti bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang 2 lagi, berarti kita bikin 8. Kita potong-potong dulu ya. Tunggu dulu. Guys, ini udah dibikinkan dudukan seadanya. Ini karena DIY jadi ya seperti ini, tapi nanti kalau prakteknya di lapangan teman-teman mau pengen lebih estetik ya dibikin lebih estetik. Jadi ini cuma dibikin tambahan, ada lubang baut di situ semakin panjang karena ukuran dudukan aslinya tuh kurang gede. Tapi ini kita mau sesuaikan dulu, kita coba bisa apa enggak. Apakah dia sesuai atau tidak. Nah, ini the moment of truth ini. Ternyata malah dudukannya kepanjangan kok guys. A few moments later. Oke guys, sudah jadi begini. Ini diakal-akal, sini Mas Kresna, masuk aja Mas Kresna. Nah, ini diakal-akal. Akhirnya ternyata kita tidak pakai 4 dudukan tapi cuma 1. Jadi ini kena kupingan sini, kelihatan nggak itu? Coba kamera turun dikit. Nah, ini kena kuplingan cuman gamblik. Terus yang sini ini full kena. Yang ini nggak pakai baut. Yang di sini kita tambah. Jadi ini ada tambahan yang 0 ke atas karena kalau nggak dia natap ke bodi. Saya nggak mau ngelubangin bodi. Terus ini bautnya kena di tambahan bracketnya. Tapi ini udah kuat sekali. Dia sudah tidak akan bergoyang, tidak akan berbunyi-bunyi. Nih, ini dia sudah aman. Tinggal nanti di sini ini kita tutup cover. Nah, ini kita tutup cover, udah tinggal dibaut, selesai. Tinggal kita kerjakan yang sebelah sana, oke? Gitu. Oke guys, belakang selesai. Nih, kiri, kanan sudah jadi, sudah kepasang. Sampai begini bentukannya. Nanti tinggal kita kerjain yang kiri. Selesai kita kerjain yang kiri, terus kita sambungin kabel-kabel dari situ sama ke aki. Tapi ini hujan guys, jadi nunggu agak terangan dikit. Kita kerjain yang kiri dulu, oke? Bye-bye. Nah guys, ini ada satu yang saya nggak paham sama Orca. Ini apakah saya nggak bisa masangnya atau gimana ya? Soalnya tweeternya itu dia ada domnya. Cuma domnya pada saat ditancepin begini dia nggak mau masuk. Tuh, ukurannya begitu. Loh, apakah cover ini bisa dilepas? Tapi saya tidak mau ambil pusing. Daripada dilepas ternyata salah, lebih baik ini kita lem aja. Jadi nanti ini kita lem. Nah, caranya ngelem tuh begini. Ini buat teman-teman ya. Ini satu hex. Ini kita kasih template dulu. Ini cara mengelem supaya dia kuat. Ya, kita kasih cuma beberapa titik aja nanti. Ini yang pertama, yang penting kita template dulu supaya dia enggak kemana-mana. Nah, kan udah ya. Nah, kita mau ambil beberapa titik. Kita misal lem 3 titik aja, nggak usah semua. Ini ada celah di sini, ya. Kalau seumpama ada celah begini, langsung kita super glue, pasti nggak akan nempel. Duh, super glue-nya kok. Nah, pasti dia nggak akan mau nempel. Nah, caranya adalah kita pakai apa? Nih, Rp2.000.
sudah expired tahun 2021. Ini caranya. Oke, mesti Mas Kresna barang nembe ngerti. Yo. Caranya gini. Soda api. Bukan soda api tangan saya yang rusak. Ini kita ambil soda kue, kita taruh di sini, kita ratakan dulu. Nah, kita isi celahnya itu guys, nih kayak gini. Tuh. Udah, sisanya kita bersihin aja. Kalau udah, langsung kita tetesin super glue. Kalau kepengen rapi pakai suntikan ya, jadi lemnya nggak melebar kemana-mana. Cuman ini saya nggak usah yang rapi-rapi amat. Begitu kita tetes, nah dia langsung nyebar tuh, kelihatan? Dia langsung nyebar. Nah, Cerit-cerit aja. nah. Ini tinggal kita tunggu sebentar doang. Berapa menit Om? Nggak lama ini, karena kan soda kuenya langsung bereaksi. Ya, langsung gigit. Nih, langsung pakai tangan diginiin juga tuh, langsung kering. Tuh, dia langsung kuat. Nih, ini kita lepas ya, kita buktikan ya. Tuh, nih, hitungan detik guys. Tuh. Cuma satu sisi ini doang. Ini cuman baru satu sisi. Lah, kita mau lem lagi satu sisi lagi supaya minimal lebih kuat lah, 2 sisi gitu. Jadi nanti ngelemnya, aduh. Langsung fit and proper test guys, nggak pecah, nggak lepas ya. Nah kayak gitu. Kita mau ngelem lagi satu di sebelah sini ya. Nanti setelah dipasang kita lihat yang di sebelah sana. Bye bye. Oke guys, walaupun cuaca tidak bersahabat, ini akhirnya sudah terpasang nih. Dia front, yang bagian right sudah, left sudah, terus di sana itu juga udah kepasang tuh, twitternya udah gantung, kelihatan ya. Nah kelihatan udah gantung. Nah habis ini kita mau kasih ini dulu, jalur kabel yang tulisannya remote ini. Nah baru nanti kita kasih ground. Nah remote ini ngambil dari mana? Ngambil dari head unit. Nah ngambil dari head unit berarti nanti Mas Kresna akan duduk di sini. Tapi sebelumnya kita cut dulu. Nanti Mas Kresna udah di dalam, baru kita lanjutkan videonya. Oke? Oke guys, sebelum kita pasang kabel antena, saya mau kasih kabel subwoofer dulu. Ya, itu subwoofernya itu. Tuh, subwoofer itu bisa dipakai di Lancer, bisa dipakai di Sugati itu nanti. Nah, ini kabel subwoofer. Ini kabelnya saya ambil punyanya Orca. Ini yang 12 AWG. Nih. Ini yang 12 AWG. Nah, nanti ini kita taruh posisinya sini Mas Kresna. Nah, ini mumpung semua masih bukaan ya. Jadi si kabel subwoofer ini mau saya masukin. Nah, ini kan ada lubang. Ini buat ke sini. Ini saya masukin ke sini. Supaya dia ngumpet. Ntar agak susah ini guys. Nah ini kan udah masuk nih kabelnya subwoofer. Setelah masuk itu nanti dia akan kita sisakan panjangnya kurang lebih ya. Bentar. Tapi kok nggak rapi kalau dari situ guys. Lebih baik kita ulang aja. Dia dari bawah aja deh. Dari bawah aja. Nah dari sini aja nih. Dari sini kita keluarkan. Nah ini kita sisain ya, kita sisain seginilah. Kalau tukang audio ini dimarahin bosnya ini, wakeh men kuwi le nurai kabel gitu. Kalau saya kan ya bukan tukang audio yang memang profitable ya, jadi ini kita kolong-kolongkan dulu kabelnya. Sama saya tadi udah ngolongin kabel antena tuh Mas Kresna kalau mau nge-shot itu. Ini ada kabel merah nih. Jadi kabel itu antena tuh di belakang. Nanti mau saya cari jalur positifnya, coba mau saya kasih switch di depan jadi nggak nyala bareng sama kontak.
Soalnya kadang repot kalau pas kita butuh antenanya turun, itu nggak bisa diturunin kecuali mobilnya mati gitu. Nah ini kita kolong-kolongin dulu ke depan. Setelah sampai depan nanti kita kasih sekun Y. Nah kita colokin ke yang bagian apa itu tadi, bagian power yang di speaker rear. Nanti kita bridge. Oke, saya ngolongin kabel dulu ya. Oke guys, ini sudah diolor nih kabelnya. Jadi dari belakang sono itu sudah nyampe ke sini, dan ini sudah kita skun. Ini sudah pakai skun Y. Jadi yang ground dia pakai warna abu-abunya, terus yang positif kita pakai warna coklatnya. Nah itu nanti kita pasang di powernya. Ini kita pasang di speaker rear. Posisinya mau kita bridge. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Ini speaker rear. Kalau kita mau pakai untuk 2 speaker, berarti ini untuk negatif dan positif. Ini negatif, ini positif. Tapi kalau kita mau pakai bridge, nah bridge itu apa? Jadi bridge itu semacam kayak di jumper. Jadi dia powernya lebih gede gitu kalau dipakai buat subwoofer. Nah ini kita langsung bridge aja. Jadi dia kena positifnya yang speaker sebelah kiri. Ini kena negatif di sini. Nah terus dilompati guys. Nah ini positifnya kita kenain yang kanan. Nah ini fungsinya untuk apa? Mono. Jadi karena subwoofernya kita pakainya kan satu subwoofer. Jadi kita bikin mono dia. Kalau seumpama kita tidak bikin begini, nanti suaranya kurang kuat karena dia ngedeteksi bass yang sebelah kiri doang atau bass yang sebelah kanan doang. Nah kalau diginikan dia mono. Secara teori ya, gitu. Cuma kalau ada yang tahu benernya gimana, boleh sekalian di komen tuh di bawah. Atau ada tukang audio yang udah berjuta-juta kali masang audio, nah itu. Tapi setahu saya sih ilmunya seperti itulah garis besarnya. Nah ini ke speaker sudah 4 speaker di depan, terus ini ke subwoofer sudah ada jalurnya. Kita mau bikin apa lagi ya? Oh, soket. Kita bikin soket dulu buat subwoofernya. Nah ini sini. Nih subwoofer kita ini awalnya kan dari Lancer. Ini udah kita bikinin sekun begini modelnya ya. Jadi dia cuma tinggal dicolok aja. Ntar nah ini kita udah siapkan male female dia. Nah nanti posisinya begini. Ini cuma tinggal dicolok begini doang. Celep. Nah gitu nanti udah subwoofernya udah terkoneksi. Nah ini sekarang yang perlu kita ingat-ingat adalah dia ground di sebelah kiri, positif di sebelah kanan. Oke, ini groundnya abu-abu, ini positifnya yang coklat, sama kayak yang tadi masuk di mana power ya. Berarti nanti kabel coklat atau kabel positif harus berada di sebelah kanan. Nah ini kita crimping dulu, nanti kita kasih tahu hasilnya seperti apa. Oke. Nah guys, ini sudah kita rangkai. Iki rodok kobong, iki mau barane kepanasan, tapi enggak apa-apa. Ini udah dirangkai. Jadi dia ini skunnya skun mil di dalam. Tuh, terus posisinya dia positif negatifnya sama. Ini ya. Negatifnya di abu-abu, positifnya di coklat. Ini cuma tinggal di gini aja. Nah, udah tuh. Connect ini subwoofer ya. Ini kita leave it alone dulu. Nanti kita coba, biarkan aja dia seperti itu. Terus untuk saat ini kita tinggal pasang si kabel remote yang ke mana? Remote ke power, sama nanti ada RCA 2 biji itu dipasang juga. Oke, ikuti aja dulu. Oke guys, ini sudah nih kabel udah dikolongin nih. Ini ke remote, kabel warnanya merah. Ini sudah kita kolongin, dia masuk ke sini. Nah, ini kabel remote tadi nih. Nah, kabel remote tadi kita sambungin ke kabel di sini nih. Ini kabel kalau di head unit itu warna biru biasanya. Dia standarnya dipakai untuk antena. Nah, cuman karena dia antenanya ini sudah berdiri sendiri, jadi ini kita pakai, kita jumper aja di sini.
ini setelah itu kita kasih isolasi supaya aman, dia ndak korsleting. Short nanti. Betul, karena kalau short kan pendek berarti kurang minum entrasol. Nah, entrasol boleh tuh kalau mau. Cerebrofit. Cerebrofit itu kan otak toh bos. Iya. Omega 66. Kalau dulu tuh ada loh, susu apa tuh Bonito itu loh. Boneto ya kan? Loh enggak, dulu memang Iya, serius. Boneto. Zaman saya kecil itu Boneto. Itu masih satu pabrikan Milo. Oh, satu pabrikan sama Milo. Ya, Oh, cedak-cedak bangkong ngono berarti ya. yes. Nah, ini udah di jumper begini. Nyolasinya kurang rapi karena keburu-buru ini. Tidak apa-apa wis. Tuh. Nah, ini sudah di jumper, berarti power untuk masuk ke mana? Ke power untuk masuk ke power. Nggak, maksudnya listrik untuk masuk ke power itu sudah ada sinyalnya dari si kabel remote ini. Lah terus setelah itu nanti kita mau pasangkan RCA. Kita mau pasangkan RCA ini. Ini kita sudah beli punyanya Momentum. Ini punya Momentum, kita pakai yang 3 meter. Seharusnya sih cukup ya, 3 meter lebih harusnya. Hijau banget ya. Wih, jauh. Momentum itu ada beberapa memang. Cuma memang warnanya tuh rata-rata kalau audio nyentrik-nyentrik. Cuma yang hijau ini yang lumayan kualitasnya. Jadi bukan yang bagus banget enggak, cuma ya masih terbilang oke lah. Nah, ini. Nih, nah nanti RCA-nya itu kita colok di sini. Kabel kompresor ya. Ya hampir mirip. Lah ini, aduh, ini tuh head unitnya itu berat itu loh. Bentar. Kayaknya kok saya butuh tang aja ini, karena licin. Nah. Oh, ini video. Nah, ini kita nggak perlu pakai RCA cabang ya guys, karena head unitnya kita sudah mendukung untuk stereo. Nah, di sini nih, ini ada tulisannya nih. Ini Mas Kresna nih, kelihatan nggak nih? Nih. Coba ya. Ini ada tulisan rear out. Nih. Oh ya, kelihatan. Ini ada tulisan rear out, ini ada tulisan front out, ya kan? Jadi front sama rear dia sudah kebagi di sini. Nah, sekarang kita cuma tinggal gini aja. Mana tadi ujungnya? Nah, ini sesuaikan putih dengan putih, merah dengan merah, ya. Ini front nih. Vertikal atau horizontal itu? Vertikal dong, Vertikal. karena kan ini front ya, sama-sama nih. Ini L, ini R. Jadi dia kanan, dia kiri. Nah, nih front in, front out. Nah, terus yang buat subwoofer nanti juga sama di sini. Celap-celap. Nah, yang ini dikosongin, terus ini dikolongin lagi masuk buat ke bawah sana. Oke, jadi gitu prosesnya. Nanti setelah itu diupdate lagi. Oke, bye-bye. Oke guys, sudah penuh dengan keringat. Ini sudah terpasang nih. Kalau teman-teman lihat ya. Ini ada 2 RCA yang tadi. RCA-nya panjang. Ini untuk rear-nya udah masuk sini. Terus frontnya udah masuk sini ya. Jadi ini rear, ini front. Ini untuk subwoofer, ini untuk speaker pintu yang depan. Oke. Terus setelah itu tadi kabel remote sudah ya. Kabel remote sudah masuk sini. Kita sudah find a good grounding spot. Posisinya ini di bawah jok, tapi agak kurang kelihatan, mungkin sini tak bantu. Nah, tuh ada good grounding spot itu di bawah. Nah, ini kita kasih sekun Y, terus ini groundnya, tinggal nanti kita masukin ke sini. Tapi sebelum kita pasang groundnya, kita mau bikin dulu si sekring yang di depan. Kita bikin sekring yang di depan. Oke, terminalnya kita pakai yang mana? Ini sekring nih. Ini untuk yang nanti di aki depan. Nah, tinggal terminalnya kemarin saya sudah beli ring yang bagus, cuman kok tidak ada. Jadi ya sudah. Kita pakai
Ini aja bisa, aman. Oke. Nah, yuk kita ke depan. Apa? Nggak usah, sini aja. Set. Nah, kita kaki. Nah, pada prinsipnya nanti sekring ini itu akan dapat posisi ini. Jadi kabel di sini kan nanti ini dapat nih salah satu nih dari sini. Entah dapat yang dari mana, kita ukur dari aki itu kira-kira sejengkal. Nah, kira-kira seginilah. Nah, ini kita potong di sini, nanti kita pasangi sekring. Oke. Tadi tang saya mana ya? Ya intinya gitu. Ini kita potong dulu ya, 1 jengkal, nanti kita pasang, kita masukin ke sekring. Oke. Oke guys, ini sudah nih. Nih. Ini sudah terpasang nih sekring, posisinya begini. Dia kira-kira 1 jengkal ya. Nih. Kira-kira 1 jengkal lah. 1 jengkal. Terus ini udah langsung nyambung ke power dalam, itu ground sudah disambungkan. Nah, untuk saat ini kita mau langsung coba sambung. Kita masukkan ke positif aki seperti ini. Ini terminalnya udah diganti kemarin, tapi sorry saya nggak bikin tutorialnya. Karena saya gatel kepengen terminal akinya itu rapi gitu. Jadi saya udah buru-buru ganti sendiri. Gampang sih, cuma tinggal potong-potong aja. Ntar ini kok ada yang menghalang-halangi. Kita ubah sudutan kabelnya dulu. Nah, ini kan jadi lebih rapi guys kalau kita pakai terminal yang seperti ini. Jadi dia quick release juga. Set. Pastikan semua kencang, termasuk ini juga. Nah, ini ternyata belum kencang. Udah. Set. Nah, ini sudah kencang. Ini belum tahu saya nanti mau diatur masuk sebelah mana. Tapi ini berhubung mau hujan, saya jadi keburu-buru. Sehingga ini kita taruh di sini dulu aja. Ini kita ambil kapnya, kita tutup dulu sedikit, nggak usah dikunci. Terus lupa saya, ini mobil kan akinya soak ya. Mobil tuh akinya soak guys, kita buktikan ya. Ini sudah kepasang semua nih. Kita mau coba audio ya. Nih kontak nyala. Nih liatin ya Mas Krisna ya. Coba kita start ya. Nggak mau nyala, dia nggak mau nyala. Tuh lihat, ini berpendarnya cuma 3 volt. Tuh, nggak mau. Nah ini kita sekalian aja mau buktikan si jumper. Ini review nih, Anas review dari Notale. Semoga nanti kita dapat stikernya Notale, terus Notale jadi sponsornya kita ya. Ini adalah jumper portable yang saya beli, harganya saya lupa, tapi modelnya bentuknya seperti apa ini? Power bank. Ini nanti mungkin bisa kita potong jadi shorts juga ya Mas Krisna ya. Untuk tips juga ya. Barang-barang apa yang worth it buat dibeli. Nah, cara pakainya gampang. Kutub yang positif taruh di tempat yang positif. Bebas, cepitin aja. Kemudian kutub yang negatif taruh di tempat yang negatif, cepitin juga. Nanti dia akan bunyi. Nah, kelihatan kelistrikan, kelihatan nyala. Tadinya nyala nggak Mas Krisna? Tidak nyala. Oke, terus sekarang kita buktikan sini. Indikator lampunya jadi lebih terang ya. Tuh, terus kita start, nyala. Oke, Notale good product man, good product. Nah ini sudah nyala. Aduh, kita cabut lagi Notalenya.
Guys, itu sudah kepasang tuh. Udah kepasang, pintu-pintu udah kepasang. Audio nanti tinggal dites, kita coba dia menyala atau tidak. Nah sekarang saya mau pasang ini guys sekalian ya. Karena apa? Si audio saya itu tombolnya ternyata fleksibelnya lepas. Nah saya malas ke tukang servis, daripada saya ke tukang servis saya punya saklar nih nggak kepake. Nah ini mau saya pasang. Jadi nanti dipasang di, saya tuh punya kelemahan untuk kehilangan barang yang sudah saya pegang. Nah toh hilang toh ngene iki lho. Padahal yo gek nembe wae tak cekel lho. Kamu lihat ndak? Lihat dong. Ya pasti ndak. Mana? Lihat sender. Ya ndak toh. Kilo kotak lah kira. Nah, ini loh. Nih guys, nih barang ini itu tadinya ada di sini. Sini. Nah, ini tadinya ada di sini nih. Tuh. Nah, ini mau tak ambil. Tuh. Nah, nanti mau tak taruh di sini nih saklar. Ini buat nyalain head unit, nanti sampingnya mau tak kasih voltmeter. Wih, tapi nanti voltmeternya nanti next episode aja. Nah saklar ini nantinya mau sekalian tak bikin buat saklar antena yang di belakang. Jadi nanti antenanya biar bisa naik turun sesuai sama keinginan gitu loh guys. Nah ini masalahnya audionya aja nggak mau ini apa? Nggak mau mati, nggak mau nyala. Jadi nanti ini saklarnya kita pasang di sini guys, gitu. Oke, kita bur-bur dulu. A few moments later. You a duck if you believe what hoes say. Yeah. Want it all, I want G-Block, all we know is red rum. 911, somebody help. Oke guys, ini sudah sampai malam, tapi ini sudah jadi, udah terpasang, cuma belum kita rapiin aja. Terus tadi udah kita setting dikit, jadi udah kita ubah-ubah gainnya buat yang di depan, karena pasti gain depan sama gain belakang tidak sama, karena yang belakang itu dia langsung ikut head unit. Nah yang depan itu gainnya tadi masih di minimal, jadi posisinya dia nggak kedengeran, dia kalah sama speaker belakang. Tapi gain udah kita sesuaikan semaksimal mungkin kuping kita berdua ya Mas Krisna ya. Karena sudah malam dan kita sudah lepek sekali, udah capek. Woofer juga sudah kita setting ke LPF, udah kita sesuaikan gain sama apa namanya gelombangnya. Nah nanti kalau ternyata di depan masih ada penyesuaian yang kurang pas, gampang, cuma tinggal diputar-putar aja di amplifiernya. Nah nanti kalau seumpama kita mau tahu gimana caranya nyeting, nanti dipisah ya di video yang lain aja ya, karena udah capek ya Mas Krisna ya. Capek sekali. Nah sekarang ini kita mau coba ya, ini semoga sih memang benar-benar no copyright ya. Nah ini dengan volume 15. Biasa sih kalau naik mobil volume segini ya. Jadi bassnya kita nggak minta terlalu gede, treble juga masih keluar. Kalau kita gedein Besar. korek. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Kalau untuk saya pribadi mungkin nanti akan saya setting lagi karena kayaknya treble-nya kurang dikit ya Mas Krisna ya. Dikit. Nah, treble-nya kurang dikit, tapi nanti bisa disetting juga dari equalizer yang ada di head unit. Jadi sementara itu dulu video dari kami. Begitu caranya untuk kita pasang audio mobil sendiri plus dengan amplifier, di mana 4 channel bisa dipakai untuk 2 speaker depan, 2 tweeter dan
satu subwoofer di belakang. Seperti itu tutorialnya kali ini. Kalau Anda merasa kalau video ini bermanfaat dan memberikan ilmu baru dan juga jadi bisa pasang audio sendiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Supaya kita bisa tembus 2 juta subscriber ya Mas ya. Amin. Amin ya, 2 juta ya. Amin. Oke, sing nontonnya cuma 200-300 kok. Oke, gitu aja dulu. Salam dari Petronaut, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ngeblong Otomotif Channel. Bye bye.